Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya hari ini ya? Masih, Bu. Berapa persen semangatnya? 100%. Ya, udah pada sarapan ya semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas ya. Silahkan ketua kelasnya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Oke, Amira Nadia. Ada. Andika. Ada. Amrita Citra. Ada, Bu. Bagas Ibni. Ada. Dandi. Dandi ada. Eka Farah. Eka Farah ada. Fadliansyah. Ada. Fatul Ajam. Ada, Bu. Ada. Fiatni. Haikal. Ada, Bu. Ibni Rafif. Ada. Lintang. M. Rifki. Ada, Bu. Ada. Hafiz. Ada, Bu. Muas. Muas ada. M. Sahrul. Ada, Bu. Mahdi. Ada, Bu. Meisifa. Ada, Bu. Naura. Narendra. Ada, Bu. Ratu Fisa. Riana. Sarah Malika. Sulahul Fakih. Ada. Yasmin. Oke, coba sekarang silahkan dilihat di sebelahnya masih ada sampah atau tidak. Di sebelahnya bajunya udah rapi. Bajunya sudah rapi, oke. Oke, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama ya. Kalau Ibu sudah berhitung sampai 3, kita mulai ya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Setelah itu mari kita sama-sama, kemarin kan sudah kita membuat kesepakatan kelas ya. Ya kan? Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertamanya itu apa? Tidak mengobrol saat jam pelajaran, Bu. Tidak mengobrol saat jam pelajaran. Terus selanjutnya apa lagi? Mendengarkan saat ibu guru sedang menjelaskan. Mendengarkan saat guru sedang menjelaskan. Terus apa lagi? Tidak mengganggu tugas yang sudah diberikan oleh guru. Mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Terus apa lagi?
Tidak mengganggu temannya ya atau membuli temannya, itu kesepakatan kelas yang pernah kita buat ya. Oke. Setelah itu mari kita melakukan ice breaking ya. Ice breaking, udah pada tahu kan ice breakingnya seperti apa? Tepuk semangat ya. Ya, ketukan 3 baru kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, setelah itu mari kita kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai Pancasila kan, kita sudah mengenai simbol-simbol Pancasila ya. Materi kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai simbol-simbol Pancasila. Kan simbol pertama pada Pancasila itu apa sih? Bintang. Iya, bintang. Terus yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Kepala banteng. Dan yang terakhir? Tadi dan kapas. Oke, udah pada tahu semua ya simbol-simbol Pancasila ya? Sudah pada tahu semua? Sudah pada paham? Terus coba, Ibu mau satu orang haikal, coba bunyi Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu apa aja? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pintar. Berarti sudah pada tahu semua ya simbol-simbol Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, udah pada tahu ya? Setelah itu hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya, Ibu harap ini tujuan pembelajaran itu agar peserta didik dapat memahami nilai-nilai pada Pancasila. Terus yang kedua, agar peserta didik dapat menerapkan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, contohnya apa? Contoh penerapan sila-sila Pancasila pada sila pertama itu contohnya apa? Beribadah sesuai agama. Iya, beribadah sesuai agamanya masing-masing. Terus yang kedua apa lagi? Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Itu termasuk ke dalam apa? Contoh penerapan sila-sila Pancasila pada sila pertama. Ya, terus kalau sila kedua, contoh penerapannya itu seperti apa sih? Apa tentang? Iya, membantu korban yang bencana alam atau yang sedang kesusahan. Yaitu contoh penerapan pada sila Pancasila kedua. Oke, setelah itu Ibu ada video nih ya. Kita sama-sama nonton video. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam mengatur, menjalankan, dan menyelenggarakan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila dijadikan panduan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah sepatutnya menjadi pijakan dalam membangun masyarakat adil dan makmur. Eksistensi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara sangat tergantung pada komitmen dan kecerdasan para pendukungnya. Upaya menjabarkan dan merealisasikan nilai-nilai yang ada pada setiap sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah seyogianya dilakukan. Haryono, 2014. Pancasila memiliki karakteristik yang berbeda dengan bangsa lain, karena diambil dari adat istiadat dan tradisi mulia yang telah melekat dalam kehidupan bangsa. Setiap sila-sila dalam Pancasila yang merupakan local genius, yang telah disepakati merupakan pengejawantahan sikap perilaku masyarakat di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 sampai dengan sila 5 dari Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya agar terwujud masyarakat yang sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda tetapi tidak saling bertolak belakang, akan tetapi saling melengkapi.
Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh dan bulat, tidak dapat dipisahkan. Kaelan 2012 menjabarkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai yang meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila ini berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut. Meningkatkan rasa toleransi sesama umat beragama. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai sila ketiga dan sila-sila berikutnya. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap orang lain. Bersedia membantu orang lain yang mendapat masalah. 3. Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu wadah bersama semua suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Perbedaan merupakan ciri khas elemen-elemen pembentuk negara. Konsekuensinya negara yang beraneka ragam tetap satu, mengikatkan diri dalam satu persatuan yang disemboyankan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya untuk diperuncing menjadi sebuah konflik, tetapi untuk mewujudkan persatuan dalam kehidupan bersama, guna mewujudkan tujuan sebagai bangsa. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah bahwa hakikatnya negara merupakan sebuah penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nilai tersebut bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam aspek moralitas, kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah tidak memaksanakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menjalankan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kelima ini terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama, kehidupan sosial. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut. Menghormati hak-hak orang lain, suka bekerja keras, bersikap adil. Oke, setelah itu Ibu ada LKPD. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya, kalian pahami, kalian baca, setelah itu kalian kerjakan bersama teman kelompoknya ya. Lalu nanti dipresentasikan ke depan kelas ya. Oke. Kelompok 1, ya ini kelompok 1 ya? Kelompok 2 mana? Ini. Kelompok 3. Ini ya. Kelompok 4.
Silahkan kalian baca dulu, kalian pahami, setelah itu kalian kerjakan. Ya. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, nama sama nama kelompok dan anggotanya jangan lupa ditulis ya. Ya, nama kelompok, nama anggotanya. Iya, yang ini ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya, sama nama anggotanya. Iya, yang ini. Ya, jangan lupa tulis namanya ya. Nama anggotanya. Ya, silakan ditulis di sini. Oke. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya, sama nama anggotanya. Udah, ini kelompok 3. Iya. Kelompok 3. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Gak ada, udah paham ya? Iya. Ini pakaian Ada. adat di Indonesia ya. Silahkan kalian pahami dulu soalnya, baru kalian kerjakan. Sama manusia. Oke, untuk kelompok 1 nih ya. Kelompok 1 itu kan ini tuh, udah ya di LKPD-nya udah jelas ya? Udah ada petunjuknya. Terus ini soalnya nih, soalnya. Soalnya ini mengenai apa ini? Mengenai sila keberapa? Sila pertama pada Pancasila. Yaitu apa? Ini gambarnya sedang apa? Beribadah, yaitu mengganggu temannya tuh. Temannya lagi beribadah, tapi ini ada yang colek-colek tuh ya. Ada yang sedang mengganggu temannya tuh ya. Terus kalian pahami dulu, setelah itu kalian tulis jawabannya ya. Oke, di sini ada juga nggak yang suka mengganggu temannya di kelompok ini? Hafiz suka ganggu. Iya, Bu. Gak boleh ya Hafiz ya. Tuh. Harus khusyuk ya. Harus khusyuk, silahkan dikerjakan. Dipahami dulu, dipahami soalnya. Kelompok 2 udah paham ya LKPD-nya nih. Gambarnya ini mengenai apa? Gotong royong. Gotong royong seperti penerapan pada sila keberapa? 3.
Gotong royong kepada sila keberapa? Sila kedua Pancasila. Ya, sila kedua Pancasila. Bisa. Tuh ya, tuh bersikap adil, ini saling bantu membantu tuh antar sesama yang sedang kesusahan. Ini contohnya setelah nih ya, gambarnya ini setelah kena banjir dia tuh ya. Kena banjir kan? Kena musibah tuh. Ini soalnya silahkan kalian pahami, setelah itu kalian kerjakan. Ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 udah paham? Sudah paham ya? Nih Ibu jelaskan sekali lagi LKPD-nya. Tuh, penerapan nilai-nilai Pancasila seperti ini. Ini apa? Gambar apa? Pakaian adat. Pakaian adat. Seperti pada sila keberapa? Pakaian adat itu penerapan pada sila sila ketiga pada Pancasila. Ya. Tuh, bagaimanakah sikap kita untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia? Salah satu contohnya apa? Untuk mengembangkan kebudayaan di Indonesia itu kalian harus apa? Harus seperti apa? Gitu ya. Nanti kalian tulis jawabannya di sini ya. Oke. Tuh, ininya ya. Tujuan pembelajarannya tuh udah ada. Silakan didiskusikan, kalian pahami dulu. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Ini ya. Kelompok 4 sini Ibu jelaskan LKPD-nya sudah mengerti? Semuanya? Ya. Ini gambarnya gambar apa? Gambar apa? Orang yang sedang melanggar lalu lintas. Ya, pintar. Seperti pada penerapan sila keberapa itu? Lalu lintas itu seperti pada tidak boleh ya, melanggar lalu lintas itu tidak dibolehkan tuh, seperti ini tuh. Mengapa pelanggaran terhadap tertib lalu lintas masih sering terjadi? Apakah sanksi yang dapat diberikan? Tuh, sanksinya tuh apa sih? Kalau masih ada orang yang melanggar lalu lintas itu seperti apa sanksinya? Ditilang. Ditilang ya. Terus apa lagi? Selain ditilang apa? Apa? Diberi arahan supaya apa? Tidak melanggar lagi ya tuh ya. Coba silakan kalian pahami dulu gambarnya tuh, soalnya dibaca dulu. Setelah itu kalian kerjakan ya. Nah, setelah itu kalian kerjakan. Kelompok 5 ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 5 nggak ada ya? Udah paham? Paham. Ini mengenai apa? Mengenai pemilu nih ya, mengenai pemilu seperti pada sila keempat pada Pancasila ya, mengenai pemilu nih. Apalagi sebentar lagi kan kita mau pemilu tuh ya, mau pilihan umum. Jadi kalian udah tahu ya. Tuh contohnya tuh ceritakan hasil pengamatan kalian terkait gambar di bawah ini. Nih gambar di bawah ini nih, orang ini lagi ngapain, sedang apa gitu ya. Tuh kalian pahami dulu. Sedang apa ini? Sedang mencoblos ya, sedang mencoblos. KPU. Contohnya. Terus yang kedua, gambar di bawah ini termasuk ke dalam penerapan sila keberapa? Itu soalnya kan. Udah, silakan kalian pahami dulu. Setelah itu kalian tulis jawabannya, buat jawabannya ya. Penerapan sila keempat itu seperti apa? Itu harus tahu semuanya ya. Harus tahu. Oke, kalau mulai pemilu tuh, mulai mencoblos tuh mulai usia berapa sih? Ibu tanya, mulai usia 17 tahun. Itu ya sudah boleh mengikuti pemilihan umum. Seperti gambar ini ya. Silahkan dikerjakan. Sudah Bu. Iya. Udah? Coba Ibu lihat dulu. Oke. Nanti moderatornya siapa kelompok 3 yang maju? Moderatornya. Iya, yang buka acara. Miss Siva, oke. Nanti semuanya ikut membaca ya ke depannya biar teman-temannya pada paham.
Silahkan dikerjakan. Coba. Pakaian adat. Coba soalnya, berilah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Menurut sila ketiga itu apa? Yang pertama itu, menurut sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila itu bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jadi kita harus bisa berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, ya, warna kulit, ya. Jadi kita harus bisa berteman dengan siapa aja, ya, tanpa memandang perbedaan. Terus saling menghargai, iya betul. Terus bagaimanakah sikap kita untuk mengemban Indonesia? Silakan dilanjutkan lagi ya. Iya, Bu. Oke. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, coba Ibu lihat dulu. Ini gambar orang lagi apa? Gotong royong. Lagi gotong royong tuh ya. Karena apa ini? Lagi apa ini? Setelah kebanjiran ya, pasca kebanjiran tuh. Jadi saling gotong royong, saling tolong menolong. Ya, jadi kita harus memiliki sikap peduli, sikap simpati terhadap sesama, ya. Apalagi di lingkungan sekitar kita, ya. Kita harus saling membantu terhadap sesama, ya. Coba nih kalian pahami dulu di sini nih. Ceritakan hasil pengamatan kalian terkait gambar di bawah ini gitu ya. Jadi apa? Pengamatan kalian tentang gambar ini tuh apa sih? Gitu ya. Kerja musik ya. Iya, bisa itu. Terus contoh penerapan nilai-nilai Pancasila tuh ya di lingkungan masyarakat itu seperti apa sih gitu. Nanti kalian tulis jawabannya di sini ya. Terus bagaimanakah sikap kita agar memiliki sikap peduli, empati itu seperti pada sila keberapa? Sikap peduli, simpati, empati. Itu seperti pada sila kedua Pancasila. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita harus bisa sama-sama saling membantu, harus bersikap adil terhadap sesama, tidak boleh membeda-bedakan. Walaupun ada yang beda agamanya, beda suku bangsa, ras, agama, ya kita harus bisa saling bersikap adil, ya. Oke, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah selesai, sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, oke. Coba Ibu lihat dulu. Nanti moderatornya siapa yang maju ke depan presentasi? Bintang, oke. Nanti nanti ada pertanyaan ya. Jawab. Oke, tuh ya gambarnya sudah jelas ya? Sudah jelas, sudah paham. Tujuan pembelajarannya juga sudah. Tuh, silahkan. Ini gambar tentang apa, Hafiz? Tentang ibadah. Tentang ibadah. Ibadahnya kenapa? Bercanda ya, seperti pada sila pertama ya, sila pertama pada Pancasila, yaitu mengenai apa? Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tuh. Oke. Sudah paham ya semuanya? Oke. Silakan dilanjutkan lagi. Dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan lagi ya. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan.
4 ya, kelompok 4. Nanti yang maju, semuanya maju ya. Moderator siapa? Ajam. Aja moderator ya. Iya, Bu. Haikal aja, Haikal. Apa mau aja? Haikal. Tuh ya, ininya tuh soalnya kalian pahami dulu tuh ya. Kerjakan ini tuh diskusinya. Ayo. Semuanya ikut membantu temannya ya. Yang kerja jangan hanya itu lagi. Semuanya ikut bekerja. Ya. Semuanya ikut mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Terus tidak sah. Terus apa lagi masalahnya? Ada kan? Sini nih. Ini kelompok 5 ya. Untuk mengenai KPU ya, ini mengenai KPU. Terima kasih. Sudah? Sudah belum? Udah, Bu. Ayo. Semuanya ikut kerja ya. Ya, Bu. Semuanya ikut kerja, semuanya ikut berpikir mengerjakan. Ini ini sudah? Oke, semuanya ikut kerja ya. Jangan hanya satu orang aja. Semuanya ikut mengerjakan. Ayo, silahkan dikerjakan, dilanjutkan. Ayo silahkan dilanjutkan, dikerjakan. Iya. Udah. Pengerjaannya udah jelas ya, petunjuk pengerjaannya ya. Sudah jelas. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang masih kebingungan mengerjakan LKPD-nya? Tidak ada, Bu. Sudah paham semua ya? Ya udah, silahkan dikerjakan, dilanjutkan. Iya, Bu. Oke, Bu. Saya bikin ini, Bu. Bikin apa? Apa itu, gambar apa, Bagas? Dikerjain dulu tugasnya, baru boleh menggambar yang lainnya, Bagas ya. Siap, Bu. Dikerjakan dulu tugasnya, diselesaikan dulu. Ayo silahkan diselesaikan dulu tugasnya. Mana ini ya?
Ayo silakan dilanjutkan, jangan ngobrol ya. Dikerjakan dulu, diselesaikan. Setelah itu kita presentasikan ke depan. Sudah jam? Sudah, Bu. Sudah. Paham ya? Soalnya paham? Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4, oke. Silakan dikerjakan, dilanjutkan. Ya, kerjakan. Ini udah jelas ya? Udah jelas petunjuk pengerjaannya, di situ jelas. Diskusikan bersama. Iya, jawabannya di sini ya, ditulisnya ya. Jawabannya di sini. Ayo, silakan dilanjutkan yang lain. Ibu lihat. Pakaian adat ya, mengenai pakaian adat tuh. Ini pakaian adat apa nih? Coba. Papua. Papua ya. Terus ada mana lagi? Jawa. Ini pakaian adat Jawa. Bukan Jawa. Jawa ini nih, Jawa. Ini ungu apa, Bu? Oh, ini kebaya, ini kebaya. Kebaya doang. Ini juga Jawa nggak sih? Iya. Jawa ya, banyak ke Jawa ya. Pakaian adatnya. Oke. Silahkan dilanjutkan. Soalnya mana? Tuh, bagaimanakah sikap kita untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia tuh? Seperti apa sikap kita untuk mengembangkan kebudayaan di Indonesia itu seperti apa? Menghargai keragaman budaya. Apa? Menghargai perbedaan budaya. Menghargai perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Ya, contohnya apa perbedaan budayanya itu? Apa? Beda. Apa? Menggunakan pakaian adat. Apa sih, Bu? Iya, pakaian adat, bahasa juga bisa kan, itu perbedaan budaya. Ya, pakaian adat, bahasanya juga beda-beda kan. Misalnya kalau Jawa Barat itu, Jawa Barat menggunakan bahasanya itu bahasa apa? Jawa. Apa? Bahasa Sunda. Jawa Barat itu ya. Soalnya kalau Jawa Timur tuh menggunakan bahasa Jawa, Jawa Timurnya ya contohnya. Kalau Banten, bahasa Banten. Kan itu kan perbedaan budaya yang ada di Indonesia ya, berbeda bahasa, budaya, ya, bangsa, kan, ras ya. Dari warna kulit juga kan? Beda kan? Warna kulit. Contohnya kalau Papua, di Papua itu warna kulitnya berwarna apa? Coklat sama matang. Gelap ya, kegelapan, coklat kegelapan. Sedangkan kalau di daerah Jawa
Sawo matang. Sawo mateng ya. Sawo mateng, oke. Oke. Silahkan dilanjutkan. Coba permisi ya. Ya, silahkan diselesaikan dulu. Kerjakan. Yuk, kerjakan. Semuanya ikut mengerjakan ya. Jangan hanya mengandalkan satu orang. Oke, ini udah? Sudah. Silahkan dilanjutkan. Tuh nomor 3-nya belum. Dikerjakan dulu nomor 3-nya ya. Iya, Bu. Ya, oke. Ya, kelompok 1 ada yang ditanyakan? Kelompok 1 tidak ada, udah paham ya? Tadi pakai mic apa enggak? Apanya? Buat ini, presentasi. Ngomong dulu. Presentasi maju ke depan. Kemarin, no, itu aja. Nggak usah suaranya yang kencang aja. Enggak pakai mic. Masa aku Kenapa lagi batuk? sakit? Ya aman. Baru kamu. Gak apa-apa, berarti yang suaranya kencang aja nanti. Siapa? Suara kencang. Lintang, ya udah Lintang ya. Oh, Oke. siap. Iya, Bang. Kamu juga dong Hafiz. Ikut mengerjakan ya. Iya, Bu. Jangan cuma tuh. Ini nomor 3-nya belum. Silakan dikerjakan dulu nomor 3-nya. Iya, Bu. Kenapa? Ya, oke. Udah selesai semuanya? Sudah? Sudah semua ya. Oke, kalau gitu kita presentasikan ke depan ya. Kita presentasikan ke depan dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 mana udah selesai kelompok 1 ya? Sudah, oke. Silakan dipresentasikan ke depan, maju. Semuanya. Silakan. Perhatikan ke depan ya, semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan nama saya adalah Lintang Maujatai. Nama saya Bagas Ibnujai. Nama saya Sulaiman Fakih. Nama saya Muhammad Fikri. Nama saya Muhammad Hafiz. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal yang pertama, ceritakan hasil pengamatan kalian terkait gambar di bawah ini. Jawabannya adalah mengganggu orang yang sedang beribadah. Soal kedua, sila ke apa yang termasuk dalam gambar di bawah? Sila ke-1 pada Pancasila. Soal ketiga, mengapa pelanggaran tersebut masih sering terjadi? Karena orang tersebut iseng sehingga ingin mengganggu temannya yang sedang sholat dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap orang yang mengganggu temannya yang sedang beribadah. Dan apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan temannya? Angkat tangannya dan perkenalkan dari kelompok berapanya ya. Ya, berdiri ya, pintar. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak teman-temannya? Enggak, ya. Coba kalian
sebutkan contoh penerapan sila pertama pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati perbedaan agama. Kedua, berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Ketiga, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Oke. Terus ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan, siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Mubarak. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimanakah hubungan sila pertama Pancasila dengan perilaku kita? Ya, yang akan dijawab oleh siapa? Dijawab oleh Hafiz. Silakan Hafiz. Kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan dan sesama dan semua sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Oke, udah. Ada yang ingin menanyakan lagi mengenai penjelasan kelompok 1? Gak ada? Cukup? Oke. Silakan ditutup aja. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk semangat ya seperti tadi ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, terima kasih ya untuk Ya, kelompok Bu. 1 atas penjelasannya. Silakan dibuka. Oke, sekarang giliran kelompok 2. Udah siap semuanya kelompok 2 ya? Iya, Bu. Sudah siap. Oke, silakan maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrita Citra Farhani dari kelompok 1. Dari kelompok 2, maaf. Perkenalkan, nama saya Asmia. Perkenalkan, nama saya Riana. Perkenalkan, nama saya Fiatni. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, ceritakan hasil pengamatan kalian terkait gambar di bawah ini. Sekelompok orang yang sedang melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Pertanyaan kedua, berikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat menurut sila kedua Pancasila. Jawabannya, menjadi relawan kemanusiaan, menyadari bahwa tiap-tiap manusia memiliki kedudukan yang sama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan. Haikal, sebutkan nama dan dari kelompok mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin mempertanyakan kepada kelompok 2, bagaimanakah seharusnya kita memperlakukan orang lain sesuai sila kedua Pancasila? Bagaimana? Ingin dijawab oleh siapa? Oleh Riana. Ya, silakan Riana. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Kita dapat membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Ya, cukup jawabannya jelas? Cukup jelas. Jelas, oke. Yang lainnya, kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 2, iya silahkan. Maisifa silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apa saja manfaat yang didapatkan jika kita menerapkan sila kedua Pancasila? Oke. Akan dijawab oleh siapa?
Dijawab oleh Fiatni, silakan Fiatni. Makasih atas pertanyaannya dan menjawab. Kita harus bisa saling menghormati sesama teman, guru, dan juga kita harus saling tolong menolong. Cukup jawabannya? Paham? Udah paham? Paham. Sudah, oke. Ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain? Nggak ada, cukup. Silahkan ditutup aja. Sekian dari kami. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silahkan. Selanjutnya, kelompok 3 udah selesai? Sudah ya, silakan maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Paulviati dari kelompok 3. Saya Naura Zakiah Kansa. Saya Kafara Fauzia. Saya Amira Nadia Salam. Saya Sarah Malika Karunia. Kami ingin presentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, ceritakan hasil pengamatan kalian terkait gambar di bawah ini. Jawabannya adalah keragaman pakaian adat di Indonesia. Pertanyaan kedua, berilah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat menurut sila ketiga Pancasila. Jawabannya, A. Berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. B. Saling menghargai antar sesama. C. Mengembangkan sikap persaudaraan antar sesama manusia. 3. Bagaimanakah sikap kita untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia? Jawabannya, kita harus bisa menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita juga harus bisa menjaga kebudayaan lokal, salah satunya dengan cara menggunakan pakaian adat pada acara-acara tertentu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah, oke. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 3? 3. Ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 3? Iya, silakan sebutkan nama dan dari kelompok mananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radiansa dari kelompok 4. Saya ingin bertanya ke kelompok 3, bagaimanakah cara kita menerapkan sila ketiga pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Izin Dijawab oleh siapa? Naura. Oke, ya silakan. Izin menjawab dengan cara kita menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kita menggunakan pakaian adat di Hari Kartini. Pakaian adat di hari Kartini, salah satu contoh kita menghubungkan pada sila ketiga Pancasila. Terus yang lainnya, kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Ya silakan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kurniawan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya pada kelompok 3. Bagaimana cara menghidupkan nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga? Terima kasih. Izin jawab dengan cara menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Antara menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Cukup puas dengan jawabannya? Cukup, oke, silakan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok 4.
Kelompok 4 silakan. Maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal TV. Nama saya Andika Fajar Maulana. Nama saya Muhammad Fadiasa. Nama saya Muhammad Syarul Barok. Nama saya Muhammad Fatul Adi. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil lembar kerja dari kami. Nomor 1. Ceritakan hasil pengamatan kalian terkait gambar di bawah ini. Ya, diliatin ke teman-temannya gambarnya. Gambar mengenai apa? Jawaban 1. Orang yang sedang melanggar lalu lintas dengan cara membawa motor melawan arah. Nomor 2, berilah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawabannya adalah A. Menaati hukum yang berlaku, B. Membayar pajak tepat pada waktunya, C. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Nomor 3. Mengapa pelanggaran terhadap tertib lalu lintas masih sering terjadi? Apakah sanksi yang dapat diberikan? Jawabannya, masih kurangnya kesadaran tiap-tiap orang akan aturan lalu lintas yang ada. Kurangnya kesadaran akan dampak buruk dari pelanggaran lalu lintas dan keinginan untuk cepat sampai ke tempat yang dituju. Sudah? Oke, yang lain, kelompok yang lain ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Mau? Ingin bertanya? Nggak ada ya, sudah cukup jelas ya mengenai penjelasan dari kelompok 4 ya. Oke, silakan duduk kembali, duduk kembali. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang yang terakhir, kelompok 5, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Kurniawan dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Narendra Ruli Setiawan. Nama saya Mira Safi. Saya Muhammad Muhammad. Saya Muhammad Mudi. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Ceritakan pengamatan kalian terkait gambar di bawah ini. Orang yang sedang melakukan pemilihan di kotak suara atau pemilu. Coba gambarnya liatin dulu ke teman-temannya supaya teman-temannya tahu tugas yang kalian dapatkan dan kalian kerjakan itu apa. Coba, sudah jelas nggak gambarnya? Jelas. Silahkan. Gambar di bawah ini Lanjutkan. termasuk ke dalam penerapan sila keberapa? Penerapan sila keempat Pancasila. Tuliskan penerapan sila keempat pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Ikut serta dalam organisasi masyarakat. B. Mengikuti pemilihan umum dengan baik dan tidak golput. C. Melakukan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Udah? Ada yang ingin ditanyakan nggak dari kelompok 5? Tidak ada, berarti sudah jelas ya? Penjelasan dari temannya sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah paham ya? Mengenai apa tadi?
Mengenai pemilu. Coba Ibu lihat nih, mengenai pemilu. Sudah jelas semuanya ya? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalian boleh memilih itu dari usia berapa sih? Mulai dari usia berapa? 17 tahun. Itu sudah boleh mengikuti pemilu. Ya, berarti udah jelas, sudah paham semua ya? Sudah. Ya, silahkan ditutup aja. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan. Oke, udah selesai semua ya tugasnya. Nanti dikumpulkan kembali ya, dikumpulkan ke Ibu kembali. Setelah itu coba kita, supaya tidak tegang nih setelah presentasi, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking ya. Dalam Ibu hitungan 3 kita lakukan sama-sama ice breaking. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, masih semangat ya semuanya ya? Masih. Oke, berapa persen semangatnya? 100%. Oke, baik. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Itu sudah dipresentasikan ya. Kalau dari kelompok 1 itu tadi menjelaskan tentang apa? Tentang beribadah, sila pertama pada Pancasila. Contoh penerapannya itu seperti apa sih? Contoh penerapan sila pertama pada Pancasila itu apa? Tidak mengganggu temannya yang sedang beribadah. Terus apalagi? Apa? Toleransi antar sesama umat beragama. Iya, toleransi atau menghargai orang yang sedang beribadah. Terus apa lagi? Menghargai orang yang berbeda agama. Contohnya seperti apa? Menghargai orang yang berbeda agama dari kita itu contohnya seperti apa? Tidak mengganggu saat beribadah. Iya, tidak mengganggu saat beribadah. Misalnya si A ini beragama Islam dan si B beragama non-Islam ya, non-Islam. Terus ini kan misalnya contohnya di bulan puasa, di bulan Ramadan. Si A itu karena orang Islam kan wajib melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan si B itu tidak menjalankan ibadah puasa. Maka si B tersebut tidak boleh makan atau minum di depan orang yang sedang berpuasa. Kita harus sama-sama saling menghargai perbedaan agama. Ya, paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, terus kalau yang tadi itu penjelasan dari kelompok 1. Kalau dari kelompok 2 tadi menjelaskan tentang apa? Tentang gotong royong. Seperti pada sila keberapa? Sila kedua. Ya, itu contohnya salah satunya itu adalah gotong royong. Terus apa lagi? Contoh penerapan sila kedua pada Pancasila itu apa? Iya, membantu orang yang sedang terkena musibah. Contohnya yaitu tadi sedang apa? Sedang kebanjiran, mengalami sedang kebanjiran. Terus dibantulah oleh masyarakat di lingkungan sekitar untuk membersihkan lingkungan sekitar sehabis terkena banjir. Ya, oke. Terus apa lagi contoh penerapannya? Apa? Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya apa? Sikap adil terhadap teman yang berbeda. Bersikap adil, ya, tidak membeda-bedakan walaupun kita berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit. Tuh ya, itu kita harus sama-sama bersikap adil. Jangan membeda-bedakan, misalnya si A nih berwarna kulit hitam atau kecoklatan, sedangkan si B kuning langsat. Itu kalian pilih-pilih memilih temannya, itu tidak boleh ya. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus bersikap adil terhadap sesama. Terus kalau yang kelompok 3 tadi mengenai apa? Pakaian adat seperti pada sila keberapa? Ketiga Pancasila ya. Contoh penerapan sila ketiga pada Pancasila itu apa? Contoh penerapannya? Beli produk
dalam negeri. Memberi produk dalam negeri. Terus apa lagi? Rela berkorban demi tanah air. Terus apa lagi? Berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Ya, itulah persatuan Indonesia seperti pada bunyi sila ketiga Pancasila. Ya. Terus yang kelompok 4, tadi mana kelompok 4? Ya, mengenai apa kelompok 4? Peraturan lalu lintas ya, pelanggaran terhadap lalu lintas ya. Kalau contoh penerapan pada sila keempatnya itu apa? Contohnya apa? Musyawarah untuk mufakat ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak. Ya. Oke, jadi paham ya? Udah Ibu ambil kesimpulan di sini. Kita sama-sama ambil kesimpulan, berarti sudah paham ya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, paham ya? Paham. Oke, ini Ibu ada PowerPoint, ini ada sedikit soal, nanti kita jawab sama-sama ya. Oke, penerapan nilai-nilai Pancasila. Tuh, penerapan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat memahami makna sila-sila Pancasila. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, itu ya. Makna sila-sila Pancasila. Terus yang kedua, peserta didik dapat memahami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, terus selanjutnya, apa itu Pancasila? Pancasila itu apa? Apa coba? Iya, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang digunakan sebagai prinsip atau aturan dalam berbangsa dan bernegara. Coba ada yang tahu lagi nggak pengertian dari Pancasila? Iya, Ajam, apa Ajam? Ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 dasar. Iya, betul. Itu juga pengertian dari Pancasila. Ideologi dasar negara yang terdiri dari 5 dasar. Terus yang ini selanjutnya, lambang Pancasila itu adalah burung Garuda. Tuh, dengan perisai di dalamnya. Terus selanjutnya, sila pertama bunyinya itu yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Ya, itu makna dari sila pertama Pancasila. Ya. Terus selanjutnya nih, ada contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Contoh penerapan sila pertama. Tuh yang pertama, coba bacain. Siapa satu orang? Siapa? Iya, silakan. 1. Menghormati perbedaan keyakinan dan agama. 2. Tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain. 3. Menghargai hari-hari besar keagamaan temannya berbeda agama. Ya, yang pertama itu menghormati perbedaan keyakinan dan agama. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, walaupun kita berbeda agama, tapi kita harus bisa saling menghormati, toleransi antar umat beragama. Ya, yaitu contohnya itu tidak mengganggu teman saat beribadah, itu ya. Contohnya. Terus yang kedua, sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama. Ya, itu arti dari sila kedua, yaitu untuk mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama. Terus contoh penerapan sila kedua itu apa? Coba bacain satu orang, siapa? Iya, silakan Amrita. Senantiasa berperilaku adil, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, senantiasa berperilaku adil, tidak membeda-bedakan antara suku, ras, agama, itu tidak membeda-bedakan, ya, mengakui persamaan derajat dan hak asasi manusia.
Ya, terus selanjutnya sila ketiga yaitu apa? Persatuan Indonesia, yaitu artinya adalah mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dan bersatu dalam keberagaman. Mencintai tanah air, kita contohnya apa? Contoh kita mencintai tanah air itu apa? Iya, memberi produk dalam negeri, itu salah satu contoh kita mencintai tanah air. Terus apa lagi? Apa? Rela berkorban. Itu contoh kita mencintai tanah air dan bersatu dalam keberagaman. Bersatu dalam keberagaman itu contohnya apa? Walaupun berbeda agama, ras, suku, bangsa, bahasa, kita harus tetap apa? Bersatu. Contoh penerapan sila ketiga, yang pertama itu ada apa? Menghargai keberagaman budaya. Keberagaman budaya contohnya apa? Iya, pakaian adat. Contohnya kan berbeda-beda ya. Antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Betawi, itu kan pakaian adatnya berbeda-beda. Bahasa juga berbeda-beda, ya kan? Tapi kita harus bisa menghargai keberagaman budaya tersebut. Ya. Terus selanjutnya, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Tuh, contohnya apa? Menjaga persatuan di tengah perbedaan. Apa? Toleransi, berbeda agama misalnya tuh ya, tapi kita harus tetap menjaga persatuan. Walaupun berbeda agama ya, kita harus bisa menjaga persatuan. Terus yang ketiga ada menanamkan rasa untuk mengutamakan kerukunan serta persatuan bangsa Indonesia. Tuh ya. Apa contohnya di situ? Menanamkan rasa untuk mengutamakan kerukunan. Contohnya apa? Menanamkan rasa contohnya apa? Berteman dengan Siapapun, ya tanpa membeda-bedakan, ya itu kan membuat kita menjadi mengutamakan kerukunan. Ya, terus selanjutnya sila keempat. Sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Oke, artinya itu adalah mengajarkan kita untuk bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan bersama. Jadi tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tidak egois. Jadi kita tuh kalau mengambil keputusan bersama itu harus ada musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, tidak atas keinginan diri sendiri, itu namanya egois kalau kita mengutamakan keinginan diri kita sendiri. Ya. Terus selanjutnya contoh penerapan sila keempat nih. Contoh penerapan sila keempat itu apa? Musyawarah. Tuh, musyawarah dan mufakat seperti yang tadi Ibu contohkan. Terus yang kedua, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan itu contohnya apa sih? Ikut serta dalam pemilihan presiden. Ikut serta dalam pemilihan presiden. Ya, jadi tidak boleh golput. Tidak boleh ikut-ikutan orang, tidak boleh ikut-ikutan temannya. Ya, kita harus berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan ya. Terus apa? Selanjutnya keterbukaan dan transparansi. Transparansi itu apa contohnya? Seperti ya itu pemilu tadi ya. Ya, seperti pemilu kan? Adanya itu penghitungan suaranya itu. Keterbukaan dan transparansi. Tidak boleh apa? Tidak boleh ditutup-tutupi. Transparansi itu tidak boleh ditutup-tutupi, harus transparan perhitungannya, ya. Terus selanjutnya sila kelima. Nih, sila kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mengajarkan kita untuk selalu bersikap adil dan membantu sesama. Ya. Tuh contohnya, contoh penerapannya itu apa? Bersikap adil dan tidak pilih kasih terhadap siapapun. Iya, bersikap adil dan tidak pilih kasih terhadap siapapun.
Ya, jadi kita harus bisa bersikap adil terhadap siapapun dan tidak boleh pilih kasih. Ya, berteman itu harus sama siapa aja, nggak boleh pilih-pilih. Ya, nggak boleh misalnya maunya bertemannya sama yang pinter gitu, atau sama yang apa gitu, nggak boleh ya. Kita harus berteman dengan siapapun, tidak boleh pilih kasih. Terus yang kedua apa? Nih, mendorong kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Ya, terus yang terakhir. Ya, menghindari sikap pilih kasih berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan latar belakang. Ya, terus selanjutnya ini Ibu ada soal nih ya, silakan kalian dibaca, dipahami, nanti dijawab ya. Ini latihan soalnya tuh, pertanyaannya coba. Apa simbol dari sila pertama Pancasila? Bintang. Apa? Bintang. Bener gak sih jawabannya bintang? Bener gak? Bener. Oke, simbol pertama pada Pancasila itu adalah bintang. Ya, terus kalau yang kedua, apa sila kelima dari Pancasila? Apa coba? Apa sila kelima dari Pancasila? Apa jawabannya? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar nggak jawabannya ya? Kita lihat sama-sama nih. Tuh benar, jawabannya C, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang terakhir, yang manakah contoh penerapan sila pertama Pancasila? Nih, contoh penerapan sila pertama Pancasila, coba. Melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Benar nggak jawabannya? Iya benar, jawabannya adalah A. Melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya, paham ya? Udah? Oke, terima kasih. Udah materi untuk hari ini mengenai apa? Materi Penerapan nilai-nilai Pancasila. penerapan nilai-nilai Pancasila. Udah paham semua ya? Udah tahu semua ya? Udah. Oke. Jadi Ibu harap untuk tugas minggu depan yaitu kalian membuat video mengenai penerapan sila-sila pada Pancasila. Itu tugas minggu depan ya. Membuat video mengenai penerapan sila-sila pada Pancasila. Ya, nanti tugasnya itu di lingkungan masyarakat boleh, bangsa dan negara boleh, itu kalian buat video. Setelah itu nanti videonya kalian bisa kirim ke Ibu, bisa melalui WhatsApp, bisa atau email bisa. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran hari ini? Tidak. Oke, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran PPKN, yaitu khususnya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila? Gimana perasaannya? Senang. Terus apa lagi? Happy. Ya, terus apa lagi? Ya, apa? Jadi lebih tahu mengenai penerapan sila-sila pada Pancasila. Terus apa lagi? Apa? Mendapatkan ilmu baru. Terus apa lagi? Apa Lintang? Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang. Ya, terus apa lagi selain senang? Yang lainnya apa? Rasanya senang bisa dapat ilmu baru yang sebelumnya tidak bisa diketahui. Iya, jadi kita lebih tahu ya mengenai penerapan sila-sila Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai dengan sila kelima Pancasila. Ya. Terus apa lagi? Yang lainnya? Coba gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang ya, happy ya? Iya, Bu. Happy, oke. Sebelum itu tugasnya untuk minggu depan yaitu adalah membuat
Video mengenai Penerapan nilai-nilai Pancasila. penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat, boleh. Bangsa atau negara boleh ya. Nanti tugasnya kalian kirim ke WhatsApp atau email. iya WhatsApp atau email Ibu ya. Ibu tunggu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai materi hari ini? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada, oke. Cukup ya sampai sini, oke. Oke. Silakan kita sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ya, oke. Silakan disiapkan oleh siapa? Lintang, silakan Lintang. Duduk siap. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Memberi salam